Selamat pagi ya. Hari ini saya ingin memberikan pemaparan ya, tentang memahami resiko dan peluang ya. Sebenarnya ini tentang manajemen resiko ya, risk management. Oke, kita mulai ya. Jadi resiko itu ada dua ya. Jadi itu resiko itu ternyata ada dua. Secara teori itu adalah positif dan negatif. Resiko positif itu memberikan hal-hal yang baik untuk keberlanjutan proyek, dan resiko negatif ini yang perlu kita antisipasi. Karena kan dia perlu ini ya, diestimasi juga ya, apa saja yang perlu diprediksi dan apa saja yang perlu dinilai. Biasanya itu dalam suatu proyek itu terdapat dua item. Jika salah satunya itu bisnis itu tidak berisiko, maka dia tidak akan ada perubahan yang signifikan ya untuk keberlanjutannya. Kalau resiko ini yang positif itu menghasilkan peluang ya. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat terjadi yang akan meningkatkan hasil proyek kita ya. Misalnya tim proyek kita ini mungkin membuat terobosan yang memangkas waktu untuk menyelesaikan serangkaian tugas dalam separuh waktu, separuhnya gitu ya. Tapi itu resikonya hasilnya positif gitu ya. Tapi jika lewat itu adalah resikonya negatif ya. Karena biasanya ada lebih banyak contoh hal negatif yang terjadi dalam proyek yang harus dikelola manajer proyek ya. Biasanya fokus mereka itu adalah resiko negatif. Resiko negatif itu bisa diartikan sebagai peristiwa yang dapat menyebabkan proyek kita itu keluar dari jalur. Keluar dari jalur, jadi sangat penting untuk kita perhatikan. Baik kita ketika kita menghadapi resiko positif dan negatif, kita ada beberapa langkah standar ya yang harus diikuti untuk mengelola kedua resiko ini ya. Oke, saya coba jabarkan satu. Ini adalah langkah pertama ya. Biasanya kita tuh mengidentifikasi resiko pada proyek kita ketika kita melihat sesuatu yang mungkin akan terjadi, atau berdasarkan laporan mingguannya kita bisa lihat ya ternyata ada potensi potensi resiko besar yang akan berdampak pada keberlanjutan proyek. Kemudian kita identifikasi dulu, setiap pekan itu kita harus evaluasi juga bersama tim, jadi kita bisa tahu tindakan apa yang perlu kita ambil. Kemudian langkah keduanya itu adalah penilaian ya. Jadi kita diharuskan menilai ya. Jadi proyek itu kemungkinan terjadi resiko dan menentukan resiko mana yang akan kita handle, kita bersahabat lah ibaratnya dengan resiko itu, atau ada resiko yang ini harus cepat diselesaikan, jadi tidak boleh berlama-lama. Jadi di situ kita harus memilah resiko apa yang harus kita nilai ini termasuk kategori rendah, resiko rendah yang bisa kita abaikan, sampai ke mungkin itu bisa diterapkan dengan skala Likert ya, Likert itu mungkin bisa digunakan untuk mengendalikan resiko dalam suatu proyek. Kita lanjutkan, yang ketiga itu adalah tindakan. Langkah ketiga ini itu memperhatikan ya, menyelidiki tindakan alternatif untuk mengatasi resiko. Karena proyek ini sebagian kadang itu proyek itu nggak bisa lancar ya, kadang itu ada kendala dari manpower, dari material atau cuaca dan alam segala macam gitu ya. Dan itu kadang jika kita tidak identifikasi di awal dan tidak kita nilai seberapa besar resikonya, itu akan berdampak besar. Nah, makanya diperlukan tindakan. Jadi ketika identifikasi sudah didapatkan, ini saja yang berpotensi resiko negatif, kemudian kita nilai, kita beri bobot, kemudian kita tentukan tindakannya apa, gitu ya.
Apa saja tindakannya? Mungkin ini bisa dijabarkan dengan tabel ya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke penerapan. Ini adalah opsi kelima, langkah keempat. Langkah keempat ini sebenarnya menggunakan alternatif ide ya. Misalnya kita melakukan brainstorming, terus kita mendapatkan alternatif ide bagaimana untuk mengontrol proyek kita terhadap risiko. Misalnya kita memprediksi budget kita ini hanya untuk bisa operasional selama 2 bulan. Ternyata kalau kita kalkulasikan proyek kita ini bakal molor 2 pekan gitu ya. Terus apa yang bisa kita ini? Apakah harus meminta owner untuk menaikkan budget, atau dari kita mengefisiensikan cost dari operasional kita, atau kita memiliki ide baru lagi, yaitu dengan cara memotong jalur atau memotong tindakan yang tidak berdampak terlalu berat untuk keberlanjutan proyek. Misalnya itu menyatukan, misalnya kalau bangunan kita menyatukan periode pengecatan interior dan eksterior dalam satu fase. Jadi menghemat manpower-nya dan pengawasan ya, supervisinya jadi satu. Karena kan kita kalau bangunan itu eksterior dulu, kemudian interior itu tunggu semua furniture terpasang, baru kita lakukan finishing. Mungkin itu dua tindakan yang berbeda dalam satu item pengecatan misalnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir itu adalah pengendalian berkelanjutan. Maksudnya di sini adalah sebagai manajemen proyek ya, sebagai manajer proyek kita tuh ditugaskan untuk mengontrol ya resiko-resiko itu. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana mengendalikan resiko itu secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Jadi kita harus sebagai manajer atau project scheduling itu harus adaptif. Jadi kita harus tahu apa saja. Jika kita bisa memprediksi itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi semakin banyak kita terlibat dalam suatu proyek, kita mungkin bisa menganalisa lebih tajam ya. Jadi ketika masuk periode cuaca di bulan Agustus hujan gitu kan, start proyeknya di situ kita bisa minta keringanan untuk owner karena di situ ada potensi resiko cuaca yang akan memperlambat proses finishing atau mobilisasi material atau quality QC dari bangunan segala macam itu perlu dianalisa dan itu evaluasi ini pengendalian berkelanjutan ini digunakan setiap sebulan sekali biasanya. Jadi setiap bulan resiko-resiko yang sebulan lalu itu apabila terminimalisir atau masih berdampak atau masih belum terselesaikan itu kita perlu cari solusinya ya. Jadi 5 step ini aja ya dari kita video ini untuk memahami risiko dan peluang ya. Istilahnya itu kalau bahasa Inggris manajemen risk ya, risk management ya. Jadi bagaimana memahami risiko dalam suatu pengelolaan manajemen proyek gitu atau pengelolaan bukan perusahaan ya, pengelolaan proyek lah sebenarnya ini. Oke, terima kasih udah menonton. Salam.